Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam waras, salam Indonesia cerdas. Tetap bersama Fai Channel ya. Nah, kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu. Subscribe di bawah ini dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya yang berwarna merah ya, agar dapat notifikasi terbaru kalau saya upload video terbaru saya ya. Setelah Anda klik subscribe, kalian like lah ya. Jika Anda suka ya like aja lah. Jangan lupa untuk tinggalkan komen di bawah ini misal ada perkataan saya yang salah. Nah, kali ini saya akan membahas tentang member VTube ini masih gencar-gencarnya lagi ya, nyari-nyari member baru nih ya. Padahal ini udah dikatakan ilegal oleh pemerintah. Dan member-member yang udah daftar itu ngeyel, katanya nggak ilegal gitu. Padahal ini udah diberitakan di media sosial maupun di apa itu namanya, berita elektrik ya. Berita elektronik. Nah, ini saya bahas yang tentang di CNN ya. Yang kemarin ini ada yang di Detik Finance. Nggak tahu kenapa ini ya, member-member VTube ini gencar-gencarnya nyari apa itu namanya, member baru, mau dijadikan bebek dungu. Ini padahal udah dilarang, betul dilarang. Ini kenapa ini? Saya ini lihat Facebook ini pasti ada yang namanya VTube, pasti ada orang nawarin tuh, pasti ada. Saya pun ditawarin, cuman saya nggak mau. Karena apa saya nggak mau itu ya? Gini, ini kan udah apa itu namanya, udah diberitakan di media sosial dimanapun ya. Tapi ownernya yang punya PT apa itu namanya, nggak tahu lah PT-nya apa, yang namanya VTube lah, nggak begitu jelas ya. Ini ownernya aja pun enggak ikut campur, maksudnya itu enggak gugat gitu ya, gugat di berita-berita ini gitu. Malah yang gugat ini leadernya sama member-member VTube, kan lucu juga kan ya. Nah, ini pun juga anehnya gini, kantor VTube nggak ada kan ya, untuk website resminya pun juga nggak ada. Terus CEO-nya siapa gitu. Ini pun perusahaan nggak jelas ini ya, makanya di Indonesia ilegal gitu loh. Katanya digadang-gadang bisa ngasih apa itu namanya, penghasilan sampingan. Goblok. Nah, tapi betul juga di masa pandemi kayak gini, makanya para member VTube itu nyari-nyari mangsa baru. Mereka nyari bebek dungu baru. Nah, kenapa nyari bebek dungu baru? Agar VP-nya itu laku. Saya pun lihat di Facebook ya. Di Facebook itu banyak banget itu namanya VTube. Nah, kita langsung saja ya untuk melihat videonya ya. Kita langsung saja yuk. Nah, ini saya di Facebook ya. Lihat nih di Facebook masih banyak ini yang apa namanya, VTube itu, apalagi yang ini yang di peluang usaha atau bisnis ini banyak banget. Nah, banyak banget ini dia nyari-nyari member baru nih melalui Facebook ya.
Nah, itu kan VTube lagi kan. VTube lagi. Bosen saya sampai membahas VTube ini. Kenapa sih nggak bosan-bosannya nyari-nyari nyari-nyari orang itu ya. Loh, ini lagi Yurinasa ini yang kemarin debat sama saya ini. Alhamdulillah tim VTuber Kebumen, pelajar 10 tahun. Nah, bodoh amat. Pelajar 10 tahun, mana punya nih KTP, Makanya kalau ngedit itu yang agak bagusan sedikit lah. Nyewa-nyewa tim editing gitu. Masa perusahaan yang katanya besar nggak bisa nyewa tim editing. Banyak banget ini di YouTube ini. Nah, sekarang kita mau bahas tentang di CNN Indonesia. Kita lihat ini CNN Indonesia tentang VTube ya. Kita klik. Nah, keluarnya kayak gini ya. Tapi ini beritanya ada di bawah. Ini kita cari. Terus ada beritanya di bawah ini kok. Nah, kita nyari. Aduh, VTube Indonesia sukses. Ada grupnya di Facebook. Masya Allah. Ini padahal udah dibilangin ini ilegal ya. Nah, ini dari ini CNN Indonesia ya. Ada baiknya mengenal lebih dalam tentang bisnis yang sudah masuk daftar investasi bodong versi OJK tersebut. Kita klik aja ya. Nah, tapi ini yang detik ya. Ini kemarin udah saya bahas ini. Kita balik aja. Kita lihat. Kita cari tentang VTube ya. Itu ini tanggal berapa itu? 27 Januari kayaknya ini. Ini baru aja mereka upload berita ini ya. Bentar ya, gimana ya? Nah, kita cari. Nah, kita klik lagi ya. Kita cari. Tentang VTube. VTube banyak banget ya. Kita klik ini aja lah. Ini CNN tapi ini detik. Ini detik network. Nah, kita lihat. Benarkah cuma nonton iklan di VTube bisa dapat duit? Nah, kalau emang bisa dapat duit, nah kalian ngapain kerja? Mending nonton VTube aja. Nah, kan kita berpikir logis aja gitu ya. Nah, kita berpikir pakai otak ya. Jangan pakai perut. Kalau pas lapar aja. Nah, Jakarta ini ya. Member lama VTube terpantau masih getol menarik anggota baru. Padahal kegiatan usaha bisnis itu sudah dilarang oleh Satgas Waspada Investasi atau SWI sejak Juni 2020. Kalau Juni 2020, kalau sampai sekarang ya udah lama ya. Agar tak mudah tergoda, ada baiknya mengenal lebih dalam tentang bisnis yang sudah masuk daftar investasi bodong versi OJK tersebut. Apa itu VTube dan bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya memberikan profit sharing kepada member yang menonton iklan di aplikasi VTube atau singkatnya siapa saja yang mendaftar di VTube dan menonton iklan di sana
akan mendapatkan poin dari setiap iklan yang ditontonnya. Nah, gini, profit sharing kepada member yang menonton iklan di aplikasi VTube atau singkatnya saja. Nah, ini kemarin udah dibahas masalah iklan KFC ya. Padahal iklan KFC itu nggak masukkan iklan di VTube, tapi di VTube itu ada. Kan lucu. Berarti ini kan cuman permainan belakang ya. Selain menonton iklan, sumber penghasilan di bisnis VTube itu bisa didapat dari referral, poin, dan grup poin dengan cara mengajak orang lain bergabung mendaftar VTube dengan kode referral yang diberikan. Berarti ini kan sama saja dengan MLM, kita nyari orang taruh bawah. Jadi yang atas yang menang, yang bawah keinjak-injak gitu loh. Nah, misal yang bawah ini nggak bisa nyari member lagi, gimana? Nah, kan hasil uang kan dari penjualan VP-nya itu kan. Nah, pakai logika. Terus poin yang dikumpulkan kemudian bisa dicarikan dalam bentuk uang. Betul, bisa dicarikan dalam bentuk uang, tapi dalam menjualnya itu pada member sendiri gitu loh. Misal member yang baru ini nggak bisa menjual kan ya, dia kan rugi, dia kan dirugikan gitu loh. Terus tidak ada biaya pendaftaran alias gratis bagi siapapun yang ingin menjadi member baru di VTube. Member baru hanya perlu menonton video berisi iklan setiap hari dan mendapatkan poin atau VTube point (VP). Adapun satu VP bernilai $1 setara Rp14.000. Nah, ini kan kemarin udah dibahas masalah ini ya, VTube bisa legal atau bisa dapat izin misal dapat normalisasi dari SWI. Jadi gini, nggak boleh dalam mata uang dolar, terus nggak boleh nyari-nyari member. Nah, itu normalisasi dari SWI, Satgas waspada investasi. Nah, itu. Nah, ini selain itu member juga biasanya akan ditawari untuk membeli aktivasi level misi. Nah, ini mulai. Bila mengaktifkan level misi maka akan dapat keuntungan imbal hasil yang cukup besar. Kemarin saya lihat di channel seseorang ya, ini dia juga member VTube. Katanya gini ya, kalau mau cepet ya harus beli bintang level misi gitu kan. Ya, terus ngapain? Katanya gratis, ngapain sekarang beli-beli ya kan. Nah, ini misal mengaktifkan level bintang 6 dengan satu paket dikenai biaya aktivasi 10 VP. Keunggulan level ini dalam 40 hari member akan dapat imbal hasil sebesar 3.500 VP atau sebesar 49 juta. Ini kurs dalam dolar dirupiahkan ya, 14.000 ya. Dengan kata lain, saat member ingin mendapatkan keuntungan yang besar, maka harus mau mengaktifkan atau mengupgrade levelnya dengan membayar terlebih dahulu. Nah, ini katanya gratis. Nah, ini beli lagi. Kalau emang penghasilannya 49 juta, terus ngapain kalian nyari-nyari member baru lagi? Nah, ngapain kalian ini nyari-nyari member terus jajak pengen kaya itu kerja itu yang yang kelihatan lah hasilnya.
nyata gitu ya. Nah, untuk bergabung dengan aplikasi ini, member bisa mulai lewat aplikasi yang sudah tersedia di Play Store. Nah, saat ini namun perlu diingat, perusahaan aplikasi itu kini sudah masuk dalam daftar entitas investasi ilegal oleh Satgas Waspada Investasi atau SWI sejak Juni 2020 dan masih berlaku sampai saat ini. Jadi ini izinnya belum ada ya, belum dapat izin, terus belum ada normalisasi. Meski dalam entitasi terbaru nama VTube tak kembali masuk, ini tak kembali masuk ya, tak kembali masuk ya, kan nggak kembali ya, tak kembali masuk dalam daftar tersebut. Akan tetapi berdasarkan cara kerja SWI, sekali saja sebuah perusahaan masuk daftar itu maka statusnya ilegalnya tidak bisa dihapus. Jadi ini emang tidak bisa dihapus ya, kan soalnya udah masuk ke daftar apa itu namanya, daftar ilegal ya, perusahaan ilegal ya. Nah ini kecuali ada surat normalisasi yang dikeluarkan oleh SWI untuk perusahaan itu. Nah ini sampai saat ini belum ada SWI mengeluarkan surat normalisasi untuk VTube. Dengarkan baik-baik, sampai saat ini SWI belum mengeluarkan surat normalisasi untuk VTube, jadi masih ilegal ya. Kemudian izinnya atau tanda daftar penyelenggaraan sistem elektronik dengan nomor 021/DJAI.PSE/03/2020 juga sudah dihapus oleh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Kominfo yang sebelumnya mengeluarkan izin tersebut. Ini emang dulu udah ada izinnya, udah keluar izin untuk VTube, tapi saat ini belum ada namanya izin kembali ya dari VTube ya. Jadi ini langsung dihapus sama Kominfo gitu. Nah ini kalau Kominfo ini setiap bulan itu update ya, setiap bulan tuh update gitu. Dari daftar masuk yang perusahaan ilegal itu tiap bulan dia update ini. Dengan kata lain, Kominfo telah memblokir situs resmi perusahaan itu yang beralamatkan vtech.id. Namun ketika diklik langsung muncul laman peringatan kepada pengunjung. Betul, karena sudah dihapus ya. Nah, jadi kalian member apa itu namanya, member VTube, janganlah nyari orang lah, kasihan ya kalian. Ini namanya juga apa ya, kayak tipu-tipu nih. Nah sekianlah berita dari saya, bukan berita dari saya tapi dari CNN ini sama Detik Finance ini ya. Nah misal kalian mau lihat video-video saya yang lain, dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, dan komen. Jangan lupa tekan tombol lonceng merahnya agar channel ini lebih maju lagi dan memberi wawasan yang besar untuk kalian semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.